Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang masa reformasi. Setelah pengunduran Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden baru Indonesia. Proses transisi kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden waktu itu sempat menimbulkan perdebatan. Namun, Yusril Iza Mahendra adalah yang pertama menyatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah dan konstitusional. Yang pertama yaitu masa kepemimpinan Habibie. Masa pemerintahan Presiden Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Keterpurukan ekonomi rakyat membutuhkan penanganan yang bersifat cepat dan tepat, dan ini tentunya merupakan pekerjaan berat bagi Kabinet Reformasi. Warisan pemerintahan terdahulu sebagai peletak dasar perekonomian nasional tentunya tidak dapat dihapus begitu saja dengan adanya pergantian pemimpin. Masa pemerintahan Habibie yang singkat ternyata menghasilkan 66 buah undang-undang, dan tentunya tidak terlepas dari semangat euforia dari penyelenggaraan pemerintah. Salah satu produk perundang-undangan di era Habibie yang menegaskan arah perekonomian negara kita adalah diundangkannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Jiwa liberalisasi di sektor keuangan dan perbankan dinilai lebih liberal dibandingkan dengan Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Singapura. Hal ini secara eksplisit dapat dibaca dalam pasal 22 ayat 1 huruf B yang memberikan kebebasan bagi warga negara asing atau badan hukum asing untuk mendirikan bank umum dengan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Nah, yang kedua yaitu masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, ditandai oleh berbagai konflik, diantaranya konflik pemerintahan dengan DPR, mulai dari pemberhentian beberapa menteri Kabinet Persatuan dari Partai Golkar dan PDIP, pengangkatan Ketua Mahkamah Agung, pengangkatan Kapolri yang berpuncak pada dugaan keterlibatan Presiden dalam kasus Bulogate dan Bruneigate. Pemerintahan Abdurrahman Wahid berakhir melalui sidang istimewa pada tanggal 21 Juli 2001 yang disusul dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 22 Juli 2001 yang isinya yaitu pertama, pembubaran DPR atau MPR, yang kedua yaitu pembekuan Partai Golkar, dan ketiga percepatan pemilu. Yang ketiga yaitu masa kepemimpinan Megawati. Megawati diangkat sebagai presiden pada tanggal 23 Juli 2001. Melalui program kerjanya, ia menjanjikan akan menjalankan pemerintahan dengan membangun kondisi dalam negeri yang kondusif dengan dukungan parlemen, TNI, Polri, dan masyarakat, serta menjalankan pembangunan ekonomi kerakyatan dan memperkuat integrasi bangsa. Agenda reformasi salah satunya mengamanatkan penuntasan tragedi Mei. Namun, temuan tim gabungan pencari fakta atau TPGF kurang ditindaklanjuti. Megawati juga masih ragu dalam menyikapi gerakan pemberdayaan masyarakat sipil. Terbukti, ia masih enggan untuk melepaskan militer dari dunia politik. Di dalam pembangunan ekonomi nasional, Megawati menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Privatisasi BUMN merupakan salah satu komponen agenda neoliberal dalam globalisasi ekonomi yang terangkum dalam konsensus Washington. Nah, komponen lain adalah stabilisasi ekonomi makro, liberalisasi investasi dan perdagangan, serta liberalisasi sektor keuangan. Pemimpin negeri ini sejak masa Soeharto menempatkan privatisasi sebagai kultus globalisasi yang merusak kekuatan ekonomi negara dan lebih menguntungkan investor serta pelaku asing, yang berarti semakin menjauh pencapaian kesejahteraan rakyat.
Peningkatan kesejahteraan rakyat setidaknya dapat diukur dari penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan meningkatkan pendapatan per kapita rakyat. Mungkin itu saja yang kita bahas di masa reformasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.